Hai sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian tarot artis. Nah sekarang aku mau baca salah satu request dari kalian tentang Dinar Candy gitu ya, terkait dengan hubungannya dengan Koh Apex gitu kan. Koh Apex atau Koh Apex gitu kan ya. Kayaknya mereka udah nikah gitu kan ya, nikah. Mungkin udah nikah belum ya? Kayak udah nikah siri gitu ya, nggak tahu deh ya. Nah pokoknya dia kan menjadi pasangannya Ko Apex nih ya sekarang, dan Ko Apex udah cerai dengan istrinya yang pertama gitu kan. Nah sekarang aku mau cari tahu nih salah satu gitu kan, karena kalian udah subscribe ini. Dan ada request dari salah satu subscriber aku minta dicari tahu kenapa sih Ko Apex tertarik pada Dinar Candy gitu kan. Nah kalau kalian baru bergabung di channel aku, selamat bergabung, pastikan kalian mensubscribe channel aku dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Baiklah sahabat Jupiter semua, kita mulai saja ya. Sebelum aku mulai, aku hanya mau bilang kalau kontenku ini hanyalah hiburan dan semua ini hanyalah kemungkinan, oke? Alam semesta, mengapa Ko Apex tertarik pada sosok Dinar Candy? Bagaimana energi kecantikan duniawi Dinar Candy? Oke, kita ambil 3 kartu dulu ya. Kartu pertama ada kartu inspiration. Oke. Kartu inspiration itu maksudnya kartu inspirasi kita. Isis, goddess of magic, I asked thee to bring your inspiration to me. Isis itu adalah dewi dari magic gitu kan ya, dewi yang bisa berbuat magic gitu. Nah, bisa dibilang bahwa adanya keajaiban gitu. Ko Apex merasa bahwa sosok Dinar Candy ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk dia, membuat dia merasa bersemangat, membuat dia merasa muda kembali, membuat dia merasa penuh dengan ide-ide cemerlang gitu. Jadikan suntikan ide itu bisa datang dari mana saja, dan jodoh itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita saat ternyata ada yang menyukai kita atau kita menyukai orang lain gitu. Terlepas dari pasangan Ko Apex yang dulu gitu, yang sekarang ternyata sudah berpisah gitu kan. Kalau memang sekarang ditakdirkan Dinar Candy untuk Ko Apex dan Ko Apex untuk Dinar Candy, itu berarti sudah menjadi takdir mereka gitu ya. Dan sekarang ini adalah salah satu, tadi pertanyaannya kan mengapa? Mengapa Ko Apex bisa tertarik dengan Dinar Candy? Karena energi Dinar Candy, energi kecantikan duniawi Dinar Candy adalah menjadi sumber inspirasi bagi Ko Apex gitu loh. Sepertinya Dinar Candy ini bisa menginspirasi, memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk Ko Apex. Atau sepertinya kemungkinan ya, sekali lagi konten ini hanyalah kemungkinan ya. Kemungkinan Ko Apex merasa bahwa Dinar Candy lah yang selalu bisa tanpa lelah menyemangati Ko Apex. Bisa jadi mungkin karena istri pertamanya kan juga karena punya anak, ada kesibukan gitu. Tapi Ko Apex bisa jadi dia mungkin memang mencari istri kedua gitu kan. Rencananya memang mungkin mencari istri kedua gitu. Tapi istri pertamanya bisa jadi tidak setuju gitu. Sehingga mereka harus berpisah dan Ko Apex ditakdirkan untuk Dinar Candy dan mereka pula sebaliknya gitu kan. Jadi dia merasa sepertinya Dinar Candy ini adalah sumber inspirasi gitu ya. Kemudian ada kartu authenticity. Nah, Ko Apex merasa bahwa kecantikan duniawi Dinar Candy ini adalah tipe orang yang jujur dan juga apa adanya gitu. Autentik atau asli gitu. Jadi orangnya itu tidak dibuat-buat. Ketika dia nggak suka, Dinar Candy akan ngomong. Ketika dia suka, Dinar Candy akan ngomong gitu loh. Dia juga tipe orang yang tidak harus berpura-pura gitu. Jadi itulah salah satu nilai positif dari Dinar Candy di mata Ko Apex, dan mengapa akhirnya Ko Apex bisa tertarik pada sosok Dinar Candy. Who I truly am is good indeed. I am authentic in thought, word, and deed. Jadi bisa jadi banyak sekali diskusi antara Dinar Candy dan Ko Apex. Bisa jadi mereka pun jatuh cinta bukan dari fisik. Bisa jadi jatuh cinta itu dari pikiran, dari cara berpikir, dari
berdiskusi gitu. Mungkin memang fisik Dinar Candy itu sudah pasti cantik secara duniawi dan seksi ya kan. Tapi ketika seseorang bisa menarik perhatian seorang Koapek yang mungkin berduit banyak gitu kan ya, berarti tandanya Dinar Candy ini bukan hanya soal penampilan tapi dari segi berbicara, segi cara dia berpikir itu memang disukai oleh Koapek. Jadi adanya sesuatu yang asli di sini, adanya kejujuran, adanya ketidakpura-puraan dan apa adanya dari sosok Dinar Candy yang ternyata bisa mencuri perhatian Koapek. Dia suka saat Dinar Candy itu tidak memperlakukan Koapek itu seperti mungkin perempuan-perempuan lain yang ingin mendapatkan Koapek juga gitu. Tapi Dinar Candy itu tahu dia adalah seorang bintang, sehingga dia bisa tahu gitu bahwa cowok ini bukan hanya perkara duit tapi dari segi diskusi dan bicara pun harus nyambung sama aku gitu. Mungkin itu menurut Dinar Candy gitu ya. Jadi dari bicaranya pun, dari diskusinya pun harus enak gitu, harus cocok, harus klop baru dia mau gitu kan. Dan sepertinya Koapek tertarik dengan cara berpikir Dinar Candy gitu loh. Bisa jadi kan gitu kan, jatuh cinta kan tidak melulu soal fisik, bisa jadi karena dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kepala ya kan. Naik ke kepala. Imagination atau imajinasi. Imagination now sets me free. Divine ones, I send my thanks to thee. Mereka tuh sebenarnya seneng loh ada send my thanks to thee. Maksudnya berterima kasih pada pencipta alam semesta. Nah mereka tuh senang sebenarnya mereka bertemu dan mereka berjodoh. Mereka amat senang gitu. Karena ada I send my thanks. Malah mereka tuh bersyukur mereka dipertemukan gitu. Jadi sepertinya Koapek memang jatuh cinta untuk kedua kali atau keberapa kali nggak tahu ya. Tapi sosok yang dia jadikan pasangan tetap adalah Dinar Candy. Dan sepertinya istri pertamanya yang dulu tidak bisa untuk menerima istri kedua, sehingga dia harus berpisah atau memisahkan diri dari Koapek. Nah di sini ada unsur imajinasi. Jadi sepertinya Koapek pernah berfantasi atau berimajinasi tentang Dinar Candy. Dan Dinar Candy ini begitu cantik sehingga mungkin bisa memancing imajinasi dari Koapek. Atau bahkan mungkin banyak pria mengidolakan Dinar Candy. Jadi Dinar Candy itu seperti ini, menjadi sumber inspirasi, sumber imajinasi, dan bagaimana sebenarnya dia bisa bermain dari segi mental gitu, mentalitas gitu kan. Bisa jadi mentalis mungkin ya. Maksudnya dia pintar sekali menggunakan apa yang dia punya, kelebihan dia untuk bisa menjadi pusat perhatian dan membuat kehidupannya menjadi lebih baik atau bertemu dengan jodohnya. Jadi kalau mereka memang sekarang berjodoh, itu berarti takdir mereka yang tidak bisa kita ganggu gugat. Mengapa Koapek tertarik pada Dinar Candy? Menarik banget ya sahabat Jupiter. Energi kecantikan duniawi Dinar Candy. Oke. Ada kartu sensuality. Aku tadi kocok kartunya depan kalian loh. Alam semesta tahu aja. Bisa aja baca energinya. Aku merinding nih. Terima kasih alam semesta. Dari kartu ini bisa dilihat bahwa your freedom flowing from far away. I dance, I love, I play. Saya menari, saya mencintai, saya tertawa, dan saya bermain. Koapek merasa bahwa sosok Dinar Candy ini sosok yang sensual atau seksi. Dan sebenarnya kedekatan mereka ini diawali dari pertemanan gitu loh. Jadi mereka nari bareng, ketawa bareng, mencintai bareng, dan hangout bareng gitu. Jadi benar-benar sepertinya ini butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan Dinar Candy. Bukan sembarang kenal sekarang, besok jadian gitu, enggak gitu. Jadi sepertinya ada ketertarikan dari Koapek yang mungkin merasa tertantang dengan sosok Dinar Candy ini yang susah untuk didapatkan gitu. Jadi bagi Koapek, Dinar Candy ini susah untuk ditaklukkan, susah untuk didapatkan gitu loh. Jadi malah bikin dia semakin penasaran. Dan kecantikan duniawi Dinar Candy adalah sosok yang sensual atau seksi gitu ya. Ini jelas sekali dibilang di kartu ini. Kartu kedua ada Grace. Grace itu bisa dibilang keanggunan gitu ya.
Grace, blessing come to me to set me free. Jadi dia ini adalah orang yang baik hati dan anggun di mata Ko Apek gitu. Jadi ini adalah salah satu kecantikan duniawi di Narkendi. Itu bebas ya, karena energi yang ini yang keluar, jadi ini yang aku baca gitu ya. Kartunya bilang seperti ini, jadi ini yang aku baca. Dan sekali lagi konten ini hanyalah untuk hiburan dan semua ini hanyalah kemungkinan. Namun sosok Dinar Candy ini menjadi perhatian dari Ko Apek karena bagi dia Dinar Candy memiliki kecantikannya sendiri. Dia memiliki keanggunannya sendiri. Dia memiliki apa ya, daya tarik, daya pikat sendiri yang sangat anggun gitu. Ini bisa dibilang bersahaja atau anggun gitu ya. Kemudian ada kartu magical power atau kekuatan magic. Bisa jadi sepertinya mereka ini memang ditakdirkan di alam spiritual untuk bersama. Gitu lah. Bisa jadi mereka ini memang ditakdirkan untuk bersama. Entah memang takdirnya harus ketemunya setelah Ko Apek menikah dengan orang lain baru bertemu Dinar Candy. Tapi mereka sepertinya ditakdirkan bersama. Wow. Bagaimana kecantikan duniawi Dinar Candy? Mengapa Ko Apek tertarik pada sosok Dinar Candy? Oke. 3 kartu ya. Ambil 3 kartu. Kartu pertama decluttering atau pembuangan energi-energi negatif. Mengapa Ko Apek bisa tertarik pada Dinar Candy? Karena Dinar Candy ini tidak segan untuk membuang hal-hal yang bagi dia sudah tidak baik untuk hidup dia. Membuang koneksi lama, membuang pertemanan lama yang mungkin tidak baik untuk apa ya, atau toxic friendship gitu kan, atau pertemanan yang toxic gitu kan. Nah itu dia buang, kebiasaan-kebiasaan toxic, kebiasaan yang nggak baik itu dia buang. Adanya pembersihan di sini. Jadi Ko Apek tertarik karena Dinar Candy selalu mau menjadi pribadi yang lebih baik. Ini loh. Ini inti dari message dari kartu ini adalah karena Dinar Candy selalu mau menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada kartu on fire atau berapi-api gitu. Jadi adanya cinta membara di sini. Mengapa Ko Apek tertarik pada sosok Dinar Candy? Karena bagi Ko Apek Dinar Candy itu sangat seksi. Adanya cinta yang membara, bahkan mungkin hubungan kedekatan mereka itu begitu seksi gitu. Bisa dilihat bahwa Dinar Candy memiliki memang tubuh yang cantik, jago DJ dan juga jago ngedance sambil DJ ya kan. Pasti dia juga penampilannya sangat mempesona gitu. Dan bagaimana dia berapi-api mencintai Ko Apek dan Ko Apek mencintai dia. Jadi adanya energi api, adanya cinta membara di sini gitu. Kemudian ada kartu best case scenario. Mengapa Ko Apek bisa tertarik pada sosok Dinar Candy? Ini Dinar Candy ya. Jadi bagi Ko Apek, Dinar Candy itu bisa memaksimalkan sesuatu gitu, berbuat baik dari segala hal, membuat segala sesuatu baik atau mendapatkan skenario terbaik dari sesuatu gitu. Jadi pikiran Dinar Candy ini bisa jadi selalu positif dalam artian dia selalu ingin mendapatkan hal yang positif, dia selalu ingin meraih hal yang positif, dia selalu ingin memperbaiki diri dia sadar bahwa dia punya banyak kekurangan tapi dia juga tahu dia punya banyak kelebihan dan dia itu orangnya sebenarnya berhati baik gitu. Dia mau membantu sesamanya yang kekurangan, membantu keluarganya dan dia selalu ingin memberikan yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang lain gitu. Best case scenario gitu loh. Jadi kalaupun sepertinya kalau dia inginkan bisa jadi mungkin dia nggak masalah gitu jadi pasangan kedua Ko Apek, tapi bisa jadi karena pasangan pertama Ko Apeknya yang tidak terima gitu. Jadi dia memisahkan diri gitu. Tapi sosok Dinar Candy sendiri di sini kita tidak bisa protes terlalu banyak ketika memang ditakdirkan mereka untuk bersama gitu loh. Karena memang sudah digariskan seperti itu. Jadi memang itulah sepertinya yang menjadi garis takdir dari Ko Apek dan Dinar Candy gitu ya. Mengapa Ko Apek tertarik kepada sosok Dinar Candy? Oke. 3 kartu ya. Oke. Kartu pertama keluar The Hangman. Ko Apek merasa dunianya terputar balik. Dia merasa menjadi pribadi yang baru. Dia merasa memasuki dunia baru dengan dia bersama dengan Dinar Candy. Ada perasaan yang menggelora, ada api cinta menggelora di sini dan dia merasa dunianya terbalik 360 derajat, berbunga-bunga dan berapi-api, saling jatuh cinta atau
bucin, ya kan? Jatuh cinta tidak apa-apa kalau sudah jadi pasangan sah, ya kan? Kemudian keluar kartu Knight of Cups. Sosok Dinar Candy yang disukai oleh Ko Apek adalah dia pemberani. Dia berani sekali mengambil resiko, terutama dulu terkait dengan karir dia gitu kan. Dia berkarir di sesuatu yang tidak lumrah gitu kan. Berkarir di dunia malam yang mungkin tidak mudah dijalani oleh semua perempuan gitu kan. Tapi demi kesejahteraan keluarga, demi dia menjadi tulang punggung keluarga, Dinar Candy bersedia melakukan itu. Dia seperti prajurit yang siap siaga untuk dikirim ke medan perang, berjuang demi keluarganya gitu loh. Dan kemudian ada kartu Five of Swords. Adanya persaingan di sini. Jadi sebetulnya ada banyak sekali mungkin perempuan yang sudah berminat menjadi pasangan Ko Apek gitu. Tapi kemudian Dinar Candy lah pemenangnya. Karena sosok Dinar Candy itu tadi yang dilihat Ko Apek istimewa, berbeda dari orang lain. Bisa jadi Ko Apek mungkin dekat dengan artis lain, penyanyi lain, kita nggak pernah tahu ya kan, bisa jadi ya kan. Tapi Dinar Candy lah pemenangnya. Bisa jadi mungkin dekat dengan DJ lain atau orang lain yang bukan artis atau artis, kita nggak tahu. Tapi jelas-jelas di kartu Five of Swords adalah kartu kompetisi. Di sini artinya adalah Dinar Candy bisa jadi berkompetisi atau ada kompetisi lain atau ada pihak lain yang mencoba juga mendekati Ko Apek, namun Dinar Candy lah yang dipilih oleh Ko Apek. Dan mengapa Ko Apek tertarik pada Dinar Candy? Karena dia melihat kualitas diri Dinar Candy dari bukan hanya sekedar penampilan, namun cara berpikir, kejujuran, authenticity, bagaimana dia menjadi sumber inspirasi, keseksian, dan juga bagaimana dia sebenarnya adalah pribadi yang anggun, adalah wanita yang anggun, yang itu ternyata tidak bisa dilihat kalau orang hanya melihat dia dari pekerjaannya saja di dunia malam gitu loh. Jadi ada kompetisi di sini dan Dinar Candy lah pemenang hati Ko Apek. Baiklah sahabat Jupiter semua, seru banget ya. Sekian dulu video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Komen juga di bawah kalian mau aku buat tentang siapa dan tentang apa. Pastikan kalian like videoku, tekan tombol like-nya ya. Like video aku ini, subscribe channelku, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak sahabat Jupiter semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!